Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Winter Hadir. Amelia, Hadir Bu. Angel, Hadir. Azura, Hadir Bu. Kanista, Hadir. Sheila, Hadir. Reina. Hadir. Baik, alhamdulillah pada pembelajaran hari ini setelah sekian lama kita telah melaksanakan pembelajaran secara daring atau online, ini kita dapat kembali bersemuka atau pembelajaran secara tatap muka dengan lancar, dan pada hari ini semuanya juga bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Baik, pada pembelajaran sebelumnya Ibu telah menjelaskan mengenai esensi debat dan juga hakikat debat. Nah, sebelum itu Ibu akan mengingatkan kalian kembali mengenai materi yang telah lalu. Nah, oleh karena itu Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Baik, bagi para peserta didik atau murid-murid sekalian yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu, bisa langsung angkat tangan saja, dan itu merupakan tambahan nilai bagi kalian semua. Baik, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan debat? Ya, Mbak Sheila, silahkan. Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat yang disertai dengan alasan yang bertujuan untuk mempertahankan suatu argumen. Ya, betul sekali apa yang telah dijelaskan oleh Mbak Sheila. Jadi, debat itu merupakan suatu pertukaran pendapat atau pembahasan dari suatu tema atau suatu mosi. Nah, oleh karena itu, ketika berargumen atau seseorang itu sedang berargumen, maka seseorang itu akan mempertahankan argumennya dan disertai dengan pendapat serta bukti-bukti yang valid. Kemudian, pertanyaan kedua, apa sajakah unsur-unsur dari debat? Bu? Iya, Mbak Azura? Mau izin ke WC? Iya, silahkan. Baik, selanjutnya, ya, Mbak Winter, silahkan. Unsur-unsur dari debat yaitu ada mosi, tim afirmatif, tim oposisi, tim netral, moderator, peserta debat, dan aturan. Iya, betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Mbak Winter. Jadi, unsur-unsur debat itu ada 7. Yang pertama adalah mosi. Nah, mosi di sini merupakan tema atau suatu hal yang dibahas dalam suatu perdebatan. Kemudian yang kedua yaitu tim afirmatif. Nah, tim afirmatif ini biasanya dalam suatu perdebatan ada 3 orang. Kemudian tim afirmatif ini merupakan orang yang sangat mendukung dari suatu mosi ini. Kemudian yang ketiga ada tim oposisi. Nah, tim oposisi ini biasanya juga ada 3 orang. Kemudian tim oposisi ini sangat menolak dari adanya mosi ini. Jadi seperti tidak mendukung dari mosi ini. Kemudian yang keempat adalah tim netral. Nah, tim netral ini biasanya dalam suatu perdebatan atau dalam suatu perlombaan itu tidak digunakan karena tim netral ini seperti
kayak melihat suatu mosi itu secara objektif, jadi dia itu tidak mendukung ataupun tidak menolak dari suatu mosi, jadi netral. Kemudian yang kelima adalah moderator. Nah, moderator di sini fungsinya untuk memandu jalannya suatu perdebatan agar perdebatan itu dapat terlaksana secara kondusif. Selanjutnya yang keenam adalah peserta debat. Nah, peserta debat ini biasanya merupakan seorang penonton seperti itu. Dan yang terakhir adalah notulen. Nah, notulen ini juga sangat penting peranannya. Mengapa? Karena si notulen ini berfungsi untuk mencatat dan memberikan kesimpulan dari perdebatan saat berlangsung seperti itu. Jadi dari apa yang telah disampaikan Mbak Winter itu sudah sangat benar sekali. Seperti itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai unsur-unsur debat. Nah, sebelum kita melaksanakan praktik debat, dari peserta didik atau para murid-murid, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Iya, Mbak Angel, silahkan. Apa manfaat dari mempelajari materi debat? Baik, jadi ketika kita mempelajari materi debat itu pasti ada manfaatnya. Nah, manfaat yang pertama yaitu melatih keterampilan kalian dalam berbahasa, kemudian melatih keberanian kalian ketika akan berargumentasi ataupun berpendapat, dan juga melatih kepercayaan diri kalian. Seperti itu, apakah sudah jelas Mbak Angel? Sudah Bu. Baik, terima kasih. Kemudian apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Mbak. Ya, Mbak Sheila, silakan. Dimanakah interupsi debat dilakukan? Baik, jadi interupsi debat itu dapat dilakukan ketika pembicara 2 dan pembicara 3 sedang berargumen. Jadi ketika si pembicara 1 sedang berargumen itu dari tim lawan tidak dapat melakukan interupsi. Nah, kemudian interupsi itu biasanya hanya berlangsung selama beberapa detik saja, dan itu biasanya 30 detik seperti itu. Apakah sudah jelas? Jelas Bu. Baik, terima kasih. Kemudian apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekarang kita akan melaksanakan sesi praktik debat. Nah, oleh karena itu, kan kemarin Ibu sudah membagi kalian menjadi 2 tim. Yang pertama adalah tim afirmatif, dan yang kedua adalah tim oposisi. Kemudian Ibu juga sudah memberikan tugas bagi kalian untuk membuat argumen atau teks debat sesuai dengan timnya masing-masing. Nah, oleh karena itu Ibu hari ini akan memilih dari kalian untuk melaksanakan sesi perdebatan atau sesi debat. Nah, karena kemarin kalian sudah mengirimkan tugas kalian melalui Google Classroom, ini Ibu dapat langsung memilih kalian untuk melaksanakan sesi perdebatan. Jadi, Ibu telah memilih yang menjadi moderator adalah Mbak Sheila, kemudian yang menjadi tim afirmatif adalah Mbak Winter, Reina, dan juga Kanista. Kemudian yang menjadi tim oposisi adalah Mbak Angel, Azura, dan Amelia. Nah, oleh karena itu, sekarang Ibu meminta kalian untuk melaksanakan sesi debat. Silahkan. Baik, sebelum kita melaksanakan sesi praktik debat, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu dari nama-nama yang telah Ibu sebutkan tadi ya. Assalamualaikum Bu. Iya, silahkan. Bu, izin mau masuk kelas. Iya, silahkan Mbak Azura. Baik, moderator Mbak Sheila apakah sudah hadir? Hadir. Kemudian dari tim afirmatif Mbak Winter, Hadir. Mbak Reina, Hadir. dan juga Mbak Kanista. Hadir. Baik, kemudian dari pembicara tim oposisi Mbak Angel apakah sudah hadir? Hadir. Mbak Azura Hadir. dan juga Mbak Amelia. Hadir. Baik, karena sudah lengkap, maka sesi perdebatan pada pagi hari ini bisa kita mulai. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya perdebatan. Silahkan. Bu, ini duduknya sembarang. Oh, seharusnya itu sesuai
sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jika masih belum sesuai, maka kalian menyesuaikan terlebih dahulu saja. Silakan. Baik, kepada moderator bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sheila selaku moderator yang akan memandu jalannya debat pada pagi hari ini antara tim afirmatif dan tim oposisi. Selanjutnya tim afirmatif terdiri dari Winter, Reina, dan Kanista. Sedangkan tim oposisi terdiri dari Angel, Azura, dan Amelia. Baik, mosi debat kali ini adalah pemberlakuan silaturahmi antar desa pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah perlu dibatasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pembicara satu tim afirmatif untuk menyampaikan argumennya. Kepada Winter, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sangat setuju dengan mosi yang telah diberikan. Mengingat pada tahun 2021 ini, angka penyebaran COVID-19 masih sangat tinggi. Karena jika tidak dilakukan pembatasan silaturahmi antar desa di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini, dapat dimungkinkan adanya penyebaran COVID-19 yang mana akan memperparah kondisi di Indonesia. Terima kasih kepada pembicara satu tim afirmatif. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara satu tim oposisi untuk menyampaikan argumen serta menyanggah argumen dari tim lawan. Kepada Angel, dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya pembicara satu tim oposisi sangat tidak setuju dengan argumen dari pembicara satu tim afirmatif serta mosi yang telah diberikan. Mengingat bulan-bulan sebelumnya telah diberlakukan new normal atau era kenormalan baru. Untuk bersilaturahmi dengan antar desa pun tidak masalah, karena pemerintah juga telah memberlakukan larangan mudik bagi perantau. Terima kasih kepada pembicara satu tim oposisi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan komentar atau tanggapan atas argumen lawan. Kepada pembicara dua tim afirmatif, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembatasan silaturahmi antar desa pada Hari Raya 1442 Hijriah ini memang layak untuk diterapkan. Walaupun pemerintah sudah memberikan kebijakan larangan mudik, tetapi banyak perantau yang nekat untuk tetap mudik. Dan demikian para pemudik otomatis akan berada di kampung halamannya atau desa asalnya yang akan kita tidak tahu apakah perantau tersebut membawa virus ataupun tidak. Terima kasih kepada pembicara dua tim afirmatif. Selanjutnya kepada pembicara dua tim oposisi, dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Memang banyak perantau yang nekat mudik, namun kita juga tidak bisa melupakan bahwa banyak tempat wisata, pasar, dan mal-mal yang buka. Lantas, untuk apa pembatasan silaturahmi antar desa perlu diterapkan? Mengingat tempat wisata, mal, dan pasar yang dikunjungi mungkin saja berada di kecamatan yang lain, bahkan provinsi yang lain. Sudah? Ya. Terima kasih kepada pembicara dua tim oposisi. Kepada pembicara tiga tim afirmatif, dipersilakan untuk menyampaikan tanggapan dan mempertegas argumen dari tim afirmatif. Silahkan. Terima kasih kepada moderator. Dari argumen yang telah disampaikan, kami tetap setuju dengan mosi yang telah diberikan, yakni perlunya diterapkan pembatasan silaturahmi antar desa pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini. Dengan alasan angka penyebaran COVID-19 yang masih tinggi dan banyaknya perantau yang nekat mudik di kampung halamannya.
Terima kasih kepada pembicara 3 tim afirmatif. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara 3 tim oposisi untuk menyanggah dan memperkuat argumen dari timnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami selaku tim oposisi tetap teguh dengan argumen yang telah kami berikan. Kami juga sangat tidak setuju dengan mosi bahwa perlunya pembatasan silaturahmi antar desa di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mengingat bahwa sudah diberlakukan era kenormalan baru di Indonesia. Terima kasih kepada pembicara 3 tim oposisi. Jadi, kesimpulan dari debat kali ini dengan mosi pemberlakuan silaturahmi antar desa pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah perlu dibatasi, dapat diambil kesimpulannya yaitu tim afirmatif sangat setuju dengan mosi yang telah diberikan karena angka penyebaran COVID-19 yang masih tinggi serta banyaknya perantau yang nekat mudik di kampung halamannya. Namun, di sisi lain, tim oposisi tetap tidak setuju dengan mosi yang telah diberikan, mengingat di Indonesia telah diberlakukan era kenormalan baru. Demikianlah debat pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu jalannya debat pada pagi hari ini terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sesi perdebatan yang telah kalian laksanakan secara keseluruhan sudah sangat baik, tetapi ada sedikit penekanan-penekanan yang harus lebih diperhatikan lagi. Misalnya seperti artikulasi, kemudian intonasi, kemudian volume dan lain sebagainya. Nah, dari segi volume mungkin memang ada yang sudah sangat keras, tapi masih ada yang masih kurang keras sedikit. Nah, ketika perdebatan alangkah lebih baiknya menggunakan suara yang keras agar dari para peserta debat bisa mendengarkannya. Kemudian yang kedua dari segi artikulasi. Nah, misalnya itu merupakan huruf A, ya kalian itu harus melafalkannya huruf A, jadi bukan kayak E gitu. Terus kalau misalnya itu merupakan huruf I, ya harus dilafalkan sebagai huruf I dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu penekanan. Nah, penekanan itu dalam sesi perdebatan sangat penting. Mengapa? Karena untuk mempertegas dari argumen-argumen yang telah disampaikan. Kalau hanya jika datar-datar saja, nanti seperti kesannya itu seperti kurang meyakinkan. Baik, untuk catatan yang terakhir yaitu ketika kalian membuat isi atau argumentasi, itu alangkah lebih baiknya kalian menyertakan suatu bukti-bukti atau data-data yang valid, karena ketika kalian membuat suatu argumen tetapi tidak didasarkan suatu bukti, maka isi dari argumen itu seperti sangat kurang meyakinkan seperti itu. Kemudian ketika misal kalian melaksanakan perlombaan debat, nah ketika kalian menyertakan suatu bukti-bukti atau data-data yang valid, maka para juri atau dari tim lawan mungkin akan lebih percaya kepada argumen dari kalian, seperti itu. Nah, mungkin itu catatan-catatan dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu meminta kepada para murid yang sudah melaksanakan sesi perdebatan untuk mengumpulkan hasil atau tugas mengenai teks debat. Silakan. Baik, terima kasih kepada para peserta didik yang sudah melaksanakan sesi debat dan sudah melaksanakan tugas dengan baik. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jaringan amal atau Untuk mengefisiensikan